Tuh deh. Ya, balik lagi ke Mas Randy. Take off-nya kapan? Kan Randy. Take off-nya belum. Landing. Itu landing ya. Oh, oke. Salah lagi. Ini namanya didoain lu. Oh iya. Ya, Maaf ya. Sama lah Mas, semua lah. Iya. Memang namanya Mas nggak didoain. Ya semua nama loh. Ya makanya biar nggak bercanda di situ. Oh. Dasar. Bram. Balik nyambung. Channel ini channel beda tahun bersama saya Alam. Ya Bram. Saya Abram di Alam dan ini Saya Lendi. Mas Lendi ya? Ya. Mas Mas Randy. Kita Randy. kedatangan tamu nih. Kedatangan teman. Iya. Ya kan teman lagi Mas. bertamu. Teman yang bertamu. Berkunjung Mas, berkunjung. Nah, berkunjung. Oke. Kita ada pengunjung. Mas Lendi. Namanya panjang apa tuh? Lendi Indra Satrio Wibowo. Lendi Indra Satrio Wibowo. Nama penuh harapan dari orang tua Mas. Oke, kebetulan kalau Satrio. Tapi belum. Ada Satrionya? Dia ada Satrio juga. Tapi dia pakai Y. Pakai Sama, I sama sama. Y. Sama. Saya TRYO. Nah, kalau dia TRIYO. Sama kayaknya Mas. Sama ya. Trio, nama lama toh. Trio. Nah, kenapa tadi tuh? Maksudnya nama panjang penuh harapan orang tua tapi belum sesuai dengan harapan orang tua itu gimana? Ya merasanya sih belum bisa sih Mas. Oh, berarti perasaan diri sendiri Ya. kan? Perasaan diri sendiri itu masih Pencapaiannya belum. Kalau artinya apa sih? Kalau dari misalnya itu sebuah doa ya dari namanya. Ya. Lendi Indra Satrio. Randy gue artinya apa? Maksudnya secara keseluruhan ini nama ini yang sudah diketahui toh? Yang sudah diketahui sih, jadilah seseorang atau putra yang bersatria dan berwibawa. Yang harapannya bisa membawa nama baik orang tua. Oke, itu harapannya. Yang belum Doa. Yang belum kesampaian, yang belum bisa kewujud. apa? Ya orang tua sih mintanya kan pasti tidak muluk-muluk toh Mas. Pasti tidak muluk-muluk, cuman dari sini sih saya merasanya belum bisa mewujudkan beberapa harapannya mereka. Pulang ya jarang. Oke. Ayo ngaku, semua ngaku, padahal enggak. Padahal deket Mas, deket. Rumah itu dari rumahku ke rumah ortu itu mungkin ya 30 menit lah. Itu 2 minggu, kadang seminggu sekali. Gitu. Ini juga sama nih. Padahal jarak dia ke mamanya itu cuma 2 atau 3 langkah kan. Iya, tapi nggak pernah ngunjungin orang tuanya. Nggak ada dong. 2-3 langkah. Iya, ini kamarnya dia, ini kamar ibunya. Tapi ngunjungin orang tuanya itu jarang. 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 Oke. Berarti kan lebih kurang ajar loh. Cuman 3-5 langkah aja nggak ngunjungin gitu. Minimal kan buka, mah mau dibikinin kopi nggak? Gitu. Ada basa-basinya sama orang tua kan. Ini enggak. Serius sama orang tua, nggak basa-basi dia. Iya, Datang ada perlu, Ya. datang, kalau nggak lewat. Orang kadang susah banget balas WhatsApp. Oke, ini kan kita ngobrolin Ino ya. Oh iya. Ya. Hai, Mas Lendi. Itu. Sekarang tinggal di Mojokerto Mas. Mojokerto ya. Oh, Jokerto. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Udah masuk Jawa Timur kan? Sudah Mas. Oh, udah. Oke. Jauh-jauh ke Jakarta. Lagi dalam rangka apa nih? Jalan-jalan Mas. Jalan-jalan. Ingin ngajak-ngajak anak-anak jalan-jalan. Enak ya. Sekalian silaturahmi. Oh iya. Jalan-jalan ke Jakarta. Mau kemana aja? Ini bukan pantun. Cakep-cakep aja.
Rencana mau kemana aja? Atau sudah? Belum. Terus rencana mau kemana? Rencana mau ke Monas. Oh, Nah, sama anak-anak Sama Nana. Oke. Terus Keinginan kemana anak-anak itu pingin ke Monas itu sudah dari tahun kemarin sih, Mas. Oke. Harapannya sih cuman pingin lewat gitu kan. Cuman kan ya ndak enak. Taunya kan bisa naik nongkrong di atas iya. Itu sih Mas, pinginnya awal. Sama Terus? anak belum pernah naik pesawat toh. Sekalian kemarin itu Pesawat. ya penerbangan Berarti pertama mereka. ke Suta atau Halim? Halim kemarin Mas. Oh, Halim. Itu. Tahu banget tuh. Gue yang jemput. Ya, masalahnya jemput. Kan gue taunya dari lo kan cuman ini habis jemput dari Iya. dari bandara nggak jemput Nggak Suta atau bilang siapa. Halimnya. Ya. Ayo, makanya tak tanyain Suta atau Halim gitu kan. Siapa tahu beli tiketnya ke Lampung malah situ jemputnya ke Lampung. Ya kan siapa tahu. Tapi ngomongin ya siapa tahu itu ya kalau siapa Iya, tahu. lah lu aja pulang ke Jogja aja kan lewat Ciawi. Ya, siapa Iya, tahu. ya siapa tahu biar Ayo. jauh. Iya, nggak ada yang tahu. Tolong ya itu belum ada tol dulu ya. Oh iya, oke. Ingat, beda jalurnya. Gue juga nggak ada tol juga lewat Pantura sih mas. Ya sih Kalau nggak ke situ Jogja. ya. Nggak lewat sana. Terus kalau apa sih? Lebih ke apa? Lagi kalau kerjaan apa nih? Rendin? Kerjaan aku di kontraktor Mas. Masih? Masih dari 2007. Itu kontraktor itu ngejagain kontrakan atau? Fisik wujud apa ya? Sipil lah Mas. Oh, sipil. Kirain kontraktor itu jagain kontrakan-kontrakan, punya 10 kontrakan terus ngejagain itu kontraktor Itu dong. juragan, kontrakan, beda. Oh, bukan kontraktor namanya ya. Sama tipis sama kayak security Mas itu ya. Ya. Bukan yang punya kontraktor. Kontrakan. Emang basic di situ? Enggak. Duh. Basic enggak. Malah enggak? Cuman sekolahnya SMK-nya di sipil. Oh, masih Lantas masuk. suka gambar Mas. Oh, Bukan suka hobi, gambar. bukan hobi, suka gambar. Akhirnya Oke. saya cari yang nanti bisa kerja sama gambar-gambar itu apa sih gitu. Oh, oke. Tuh terus Berarti ngulik ya? ngulik. Kira-kira apa nih dari Kan kesukaan otodidak ini, memang Mas. dari kesukaan ini Ya. bisa berkembang kemana nih? Ya. Jadi cuannya kemana nih? Ya. Oke. Tapi dasar gambarnya itu manual gambar tangan kah? Awalnya manual gambar Mas. Terus awalnya. sekarang pakai Sekarang kan aplikasi. aplikasi. Oh, biasa pakai apa? Kan lu AutoCAD. juga. Ya memang makanya Makanya. Kan lu juga. AutoCAD sekarang kan banyak Mas. AutoCAD, SketchUp banyak tuh. Oh, berarti pakainya AutoCAD. Ya. Berarti udah yang 4D apa? 2D Mas, masih 2D. Tapi ini dari hobi gambar terus cari cara jadi cuannya gimana? Akhirnya kan jadi. Iya. jadi. Kalau Seru lu, ya. kalau lu, Hah? kalau lu Ya gitu. dari hobinya apa jadi apa? Kebalik kalau gua. Sebenarnya sama sih. Itu dasarnya hobi gambar. Itu dasarnya hobi gambar. Cuman mau kuliah yang menyentuh ke seni itu nggak boleh sama orang tua. Ya. Akhirnya yang pasti gitu kan, orang tua zaman dulu kan kalau Era-era seniman, tahun itu itu, nanti iya. lah itu bisa berjalan dengan otodidak, bisa sendirinya, di saat lagi kosong ya kulik lah gambar-gambar gitu kan, tapi kan butuh apa secara apa ya namanya ya, Bandel. bukan ke bandelnya, lebih ke dilarang nggak boleh tetap dilarang kan bandel. iya sih. Era-era orang tua zaman dulu Secara kan pastinya kan lo harapannya- harus ada pendidikan khusus untuk itu. ya, gitu loh. era-era zaman dulu orang tua itu kan harapannya pasti ASN nih, anaknya harus pegawai sipil apa gitu kan Mas. Pokoknya yang pasti kerja Wah. lah, Ya, itu ya, jangan terus, seniman. Iya sih di tahun itu emang kayaknya kalau lebih aman tuh jadi pegawai di mana BUMN atau di mana yang iya. jelas jenjangnya kan. Bener. Nah, dulu masalah dituntut apa sama orang tua, kerja di mana? Ayo kan gitu kan pasti.
Pernah merasakan? Enggak. Wah. Tapi aku untungnya nggak pernah dituntut loh sama orang tua, karena nggak bikin salah apa-apa. Oh. Jadi nggak ada tuntutan. Oh iya. Kan takutnya kalau dituntut itu kan masuk pengadilan. Itu kalau orang tuanya jaksa, penuntut. Oke. Kan enggak? Ya. Bukan. Untungnya orang tua pembela. Apa itu? Ya kan penuntut ada pembelanya. Oh. Kayak superhero ya, pembela kebenaran. Nah ini mungkin tadi pas bilang yang belum mencapai keinginan orang tua karena belum bisa berubah Satrianya. Karena satria itu kan berubah. Nah, tuh berubah. Nah, ini belum bisa berubah, makanya belum bisa. Ya proses lah, Mas. tapi gini loh, maksudnya kita tuh ini menarik loh, kayak dari kita semua yang di sini atau yang kita semua juga ngalamin lah. Seberapa jauh kita dari harapan orang tua. Bukan karena kita mau ngecewain, enggak, tapi sebenarnya kita punya keinginan sendiri. Ya punya naluri sendiri yang sebenarnya kita tetap pengen menuin. Gue yakin kok gue pengen jadi orang sukses juga. Doanya tetap diaminin, tapi jalannya kok beda sama yang disaranin nih. Lebih gitu. Nah ini kan maksudnya banyak sih, banyak yang ngalamin seperti itu. Itu kan sebenarnya kan lumrah ya, karena manusia itu kan emang dikasih free will. Gitu loh, jadi lo udah walaupun garis lo udah dibikin, dikasih tahu gitu kan, tapi ya karena lo punya sifat dasar manusiawi yang free will ini, akhirnya lo ya agak melenceng-lenceng lah gitu loh dari targetnya, seperti itu. Kecuali kalau misalnya emang dari kecilnya kita dilatih keras ya kan, malah berontak loh. Ya, paling sering kayak gitu loh. Paling sering kayak gitu. Malah jadi broken home lah istilahnya kalau anak. Paling sering, makanya ya bokap gue sih, ya udahlah, terserah mau apa. Tapi ya harapan orang tua tuh ini, gitu loh. Walaupun ujung-ujungnya nggak kesini ya udahlah, gitu. Padahal ada satu logika sederhana di situ. Kalau ngomongin ini ya, teori generasi. Itu dua kedai disebut, logika sama sederhana. Iya, satunya logika. Itu warung Indomie, sederhana warung Padang. Iya. Itu ada dua kedai. Masih ingat, makanya gue langsung bilang itu ada dua kedai. Maksudnya gini? Enggak, maksudnya yang nonton episode yang ini dia harus nonton yang sebelumnya. Lu tahu logika kita adalah warung Indomie. Gitu. Tapi gini maksudnya, kita tahu ya teori generasi itu adalah generasi sebelumnya akan disempurnakan oleh generasi berikutnya. Itu harapan. Enggak, ini bukan harapan, ini kepastian karena sudah tertulis juga kan itu. Iya, tiap generasi, tiap gen berikutnya ini akan memperbaiki gen sebelumnya. Iya, enggak, sebenarnya itu harapan orang tua juga, dalam artian ya tetap doanya kan lebih baik dari jadi kasarnya semua orang tua pasti mikirnya kan, gua dulu D3, gua pengen anak gua S1 minimal. Kan gitu. Ya, gue cuma mampu punya ini, gue pengen harapannya anak gue bisa lebih dari ini. Iya, gitu. Nah, itu sebenarnya kan kalau kita nggak ngelihat dari materi yang didapatkan, kan itu sebenarnya kayak gen yang memperbaiki terus-menerus. Benar. Akhirnya kita sebut dengan generasi ya. Kayak temen gue ada tuh, kayak gitu. Bapaknya dulu kalau nggak salah kerjaannya itu driver, ya kan? Driver, terus tiba-tiba dia punya anak, suruh sekolah, nggak mau, ini nggak mau, itu nggak mau, akhirnya SMA putus, ya kan, nggak lulus SMA, terus sekarang jadi driver juga kayak bapaknya. Tapi ada peningkatan. Bapaknya driver pribadi, ya anaknya driver di kedubes. Ada peningkatan dong, dari segi gaji juga lebih. Seenggaknya ya lu mau marah apa? Toh ada peningkatan. Gitu kan. Bisa dianggap sukses ya? Iya. Itu udah sebuah kesuksesan. Tetap ikutin tapi cuma lebih baik. Kita kan nggak bisa nakerin tingkat kesuksesan orang kan? Nggak bisa dong. Karena misalnya tingkat kesuksesan lu menurut lu nih, gitu kan. Gua harus punya tabungan minimal 5M. Misalnya itu tingkat kesuksesan lu gitu kan. Nah, di tingkat kesuksesan gue nggak butuh itu semua, yang penting bahagia. Ya ternyata lu butuhnya subscriber 5M, bukan duit 5M.
Nggak gitu juga Karena maksudnya. eranya udah bukan duit. Ya walaupun itu kebutuhan juga, tapi nggak gitu. Nggak gitu ya? Nggak. Tingkat kesuksesan gue cuma satu. Apa itu? Iya, bahagia aja. Bahagia. Bahagia itu kan bukan dihitung dari uang, dari apa. Nggak bisa. Menarik ya. Ini aku pernah ngobrol sama Mas Randy ini. Dia ini lumayan apa ya? Mama sering ngobrol tentang karakter orang, sifat apa itu. Nah, terkait sama kayak gen orang tua tuh punya sifat-sifat apa, terus di kita di gen kita memperbaiki itu, atau kita juga ada hal yang tidak bisa terlepas dari genetik sebelumnya seperti apa. Itu masih ingat obrolan itu, Mas? Masih. Jadi itu saya itu mempelajari, Mas, dari keluarga saya sendiri. Jadi keluarga itu kan dari bapak sama ibu ini, lahirlah saya kan gitu. Saya mempunyai sifat apa? Pasti ada sifat di orang tua itu kan. Lantas dari orang tua itu namanya siapa? Itu saya cari keluarganya berapa, asal usulnya dari mana. Asal usul tempat itu mempengaruhi pola pikir. Jadi contoh maaf nih, dari daerah ini, misalkan dari daerah sama kota, pola pikirnya itu pasti berbeda, Mas. Nah, dari SDM-nya pun akhirnya berbeda. Dari situ saya belajar ngulik, mencari, akhirnya mengetahui plus minus orang tua saya itu di mana. Oh, saya harus, kalau minusnya orang tua, saya kasih plus nih di saya. Oh, saya harus begini. Kalau plusnya di orang tua saya, ini saya tingkatkan. Jadi secara akademis orang tua saya itu menengah, Mas. Dan dulu itu bukan enggak pernah ya. Namanya menengah kan pasti untuk hal yang sekolah yang begini itu bukan enggak bisa, enggak mengarahkan. Akhirnya lebih karena nggak tahu ya. Lebih karena nggak tahu. Ya, akhirnya saya lulus SMK itu, wah ini mau kemana ya, gitu loh, Mas. Nah, dari situ saya belum bisa memahami. Saya ketemu Mas Salam itu 2018 ya, Mas ya, 2017 ya. Nah, dari situ perjalanan sama Mas Salam ngobrol, tahunnya itu 2019. Nah, di situ saya punya titik yang harus mana saya merubah. Berarti akhir kata. Titik. Iya. Saya ngobrol sama istri. Nah, ini aku non akademis, lahir bukan dari non akademis. Nah, saya punya anak. Ini kebutuhan akademisnya cukupi ya. Saya tak bekerja. Bukan saya terus meninggalkan itu, tidak. Tapi saya berusaha dan berupaya dari sisi yang lain gitu loh, Mas. Dan si istri ini yang dari sisi akademisnya. Harapannya jangan sampai seperti saya. Ya benar. Karena dari situ saya melihat itu kekurangan dalam keluarga saya gitu loh, Mas. Ini harus saya kasih plus di sini nih. Akhirnya lebih ke potensi yang dibawa sama Mas Randy dan potensi yang dipunya istri ketika digabungkan ini jadi potensi tambahan yang lengkap, lebih lengkap untuk anaknya. Gitu. Seperti itu. Tapi berarti dari pihak istri akademis bagus. Akademis. Ya memang harus gitu. Ya itu teori generasi. Memperbaiki generasi berikutnya harus memperbaiki generasi. Benar. Mau dibilang secara menyeluruh atau dalam suku keluarga. Pasti. Tapi sebenarnya yang membentuk sifat itu apa? Kalau dari ngulik-nguliknya itu, yang paling utama membentuk sifat seseorang itu apa? Kepribadian sih, Mas. Akhirnya terlihat toh. Enggak, maksudnya yang bisa merubah sifat seseorang itu biasanya apa gitu? Apakah emang totali sifat ini diturunkankah dari orang tua, nggak bisa dirubah-rubah atau gimana? Karena beberapa kali gue ketemu orang, ada beberapa ada banyak malah ya, yang sifatnya itu sama sekali berbeda sama keluarganya. Lebih ini ya, lebih yang lu maksud itu lebih ke mungkin ini ya. Yang ngebentuk sifat yang gitu sudah menjadi karakter yang sifat ngebentuk kuat itu, yang ngebentuk itu tuh sebenarnya apa? Berarti kan lebih ke karakter orang ini itu apa terbentuk oleh terbentuk sama apa ya? Dan gimana cara ngerubah itu? Karena aku kan juga suka ngulik kayak gitu loh, dan keseringan
Kalau menurut aku yang ngebentuk sifat itu lebih ke arah yang lingkungan. Lingkungan bisa Mas sebagai pendukung untuk membentuk itu. Tapi karakter itu terbentuk dari kebiasaan seseorang loh. Kebiasaan. Iya. Dari kebiasaan. Iya. Nah, dari situ kan kita bisa ngelihat nih untuk kedepannya si anak ini dari umur sekian, ini sudah menjadi terbiasa seperti ini. Ini nanti lama-lama kan menjadi karakter. Begitu juga, begitu juga saya membacanya dari saya sendiri nih Mas. Dulu karakternya seperti ini. Oh, kebiasaan saya dulu seperti itu. Akhirnya itu pelan-pelan dirubah. Mau tidak mau kita menuntut sebuah anak, akhirnya kan kita harus merubah diri kita dulu loh Mas. Betul. Sebagai contoh, itu betul. yang belum bisa Mas. Pelan-pelan proses. Dan itu kan menjadi sebuah harapan orang tua juga toh. Iya, karena aku juga sering lihat ya, maksudnya di anak-anak itu mereka lebih mengikuti melihat, mengambil contoh yang dilihat daripada apa yang diomongin. Ya kan? Itu yang, dan itu di situ seringkali kenapa kita sulit ngasih tahu anak kecil. Nah, ini soalnya omongan. Karena kita nggak bisa nyontohin. Bener, soalnya ya gue meneliti itu kalau ternyata lebih kuat dibentuk oleh lingkungan itu ya karena hasil survei. Jadi aku punya temen yang emang dari kecilnya itu udah dipisahin sama keluarga. Gitu. Jadi dia tinggal sama orang tua kandungnya ini. Itu cuman sampai umur 6 tahun pas masuk SD udah tinggal sama neneknya. Gitu. Dan ternyata karakter dia sama orang tua kandungnya ini berbeda. Dia lebih ngelihat lingkungan neneknya yang ngebentuk. Iya, gitu. Betul, ketemu lagi dia udah jadi nenek-nenek. Nggak gitu, nggak ke sana. Oke. Nggak ke sana. Begitu ketemu lagi emang orang tuanya udah jadi nenek-nenek. Iya. Tetapi terbentuknya seperti itu Mas. Itu kita tidak bisa menyalahkan seperti saya ini terbentuknya seperti itu dan sampai sekarang pun ya belum benar-benar amat gitu loh Mas. Tidak bisa menyalahkan yang dulu. Ya memang. Adanya yang dulu itu menjadi pelajaran saya untuk untuk merubah. Itu kan. Ya, untuk merubah menjadi lebih baik gitu kan. Tetapi bahayanya di saat itu kita tidak tahu ini harus bagaimana. Dan orang itu sibuk mencari. Saat kita tidak bisa melihat itu. Iya. Jadi nggak bisa melihat bahwa kita tuh dibentuk oleh dari siapa yang melahirkan kita, lingkungan kita di mana, pergaulan kita apa. Iya. Itu makanya kadang ya agak unik ya. Aku juga pernah dapat bahasan ini, bukan berapa kali membahas ya, kita juga sering ya, bahwa seseorang tuh dibentuk, bahkan ngomongin karakter ya, itu dibentuk dari apa yang dia suka, apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia jalani sehari-hari. Menjadi kebiasaan itu, ada yang membentuk karakternya. Nah, akhirnya itu yang menguat. Tapi ada pengecualian untuk itu. Apa? Kalau itu karakter kartun yang bikin ya penulisnya. Ya, itu karakter. Tapi kita bisa lihat dari karakter penulisnya sendiri. Dia lahir di mana, dia ngomong apa, mikir apa, sama. Bisa diketahui. Itu kan cuma karyanya dia. Itu bagian dari karakter si pembuat kartun. Ya itu. Ya oke lah, masih bisa dibilang seperti itu. Tapi ini ada yang unik nih. Apa ini? Ada sebuah film, serial terkenal banget gitu. Dan sekarang udah lama close-nya serial itu. Dimana karakternya itu jadi, gitu loh. Dalam artian, ini yang gue pelajarin kenapa karakter seseorang itu dengan sifat-sifatnya itu terbentuk oleh lingkungan. Karena eksperimen ini ternyata itu membuktikan. Kalau pernah dengar serial Friends? Oh iya. Iya, tahu. Mereka itu dari karakter yang bukan sebenarnya di film itu. Iya. Tetapi setelah dia memerankan peran itu kebawa sampai sekarang. Mereka menjadi semakin menjadi kuat karakternya itu. Karena udah menjadi kebiasaan. Karena udah menjadi lingkungannya. Lingkungan dan kebiasaannya udah di situ. Iya. Dan salah nggak ketika bilang akhirnya itu membentuk nasibnya dia? Benar. Akhirnya bisa merubah nasib kan? Dari itu sangat merubah. Tapi
Itu yang alasannya akhirnya gue berpikir bahwa ternyata lebih kuat lingkungan untuk membentuk sebuah karakter gitu loh dibanding garis keturunannya. Ternyata tuh lebih kuat lingkungan di mana dia berkembang. Itu yang ngebangun. Soalnya kayak film Friends ini, wah luar biasa, benar-benar luar biasa. Sampai lu mau nerusin film Friends ini dengan orang yang berbeda pun nggak akan bisa. Karena nggak akan ketemu karakter itu yang pas lagi. Itu harus eksperimen lagi. Betul. Itulah tadi faktor apa? Kuatnya kebiasaan ya. Iya. Kebiasaan yang menjadi. Menurut saya pendukung lingkungan itu di atas, kalau anak ya, di atas umur 10 tahun ke atas, Mas. Iya. Kalau 1 sampai 10 itu memori anak itu lagi tajam-tajamnya toh. Itu yang apa ya? Membuat anak momen itu untuk ngisi. Di situ Mas, di umur-umur itu. Dan itu yang membantu berarti yang lingkungan yang anak itu berada. Iya, jadi kan keluarga ya. Ya. Gitu ya. Kalau terbentuknya 1 sampai 10 ini ada muatan negatif nih. Yang 10 ke atas ini itu sebagai pendukung. Ya. Kalau ini negatif, ini semakin gede Mas, negatif itu. Potensi terbesarnya malah di awalnya ini. Iya. Karena itu momen untuk ngisinya nih. Mancing otak anak. Itu momennya. Iya. Kalau nggak salah gitu ya Mas ya? Masuk akal. Betul. Saya pernah dengar itu gitu Mas. Iya. Kayak misalkan orang tua tidak pernah ngajarin seorang anak pola makan yang sehat, kayak gitu. Ya kedepannya kita udah bisa lihat dia akan begitu. Kecuali satu saat dia emang terinspirasi oleh hal yang kebalikannya misalnya. Kecuali kalau dia emang punya bawaan lahir, kalau itu ya untuk masalah makanan, kecuali dia punya bawaan lahir yang dia udah alergi terhadap sesuatu makanan, nah itu udah nggak bisa dirubah. Kebiasaan yang kayak gitu itu nggak akan bisa dirubah, walaupun dirubah pola lingkungannya segala macam nggak bisa. Gitu. Ya. Soalnya ada banyak loh yang entah kenapa kadang alergi yang unik. Gitu. Kenapa gue unik? Gue bilang unik. Anak ini nggak bisa makan nasi. Setiap dikasih nasi muntah, ini muntah. Dikasih pokoknya yang berbau-bau nasi itu nggak pernah bisa yang masuk. Yang dari beras itu nggak bisa? Bukan dari beras, nasi. Khusus dalam bentuk nasi. Tapi di saat dikasih lontong bisa. Wow. Nah itu nggak tahu ya. Mungkin kalau gue psikologis ya gue mungkin mempelajari itu, tapi karena gue bukan psikologis. Atau dia trauma sama nasi. Nah itu nggak tahu itu kenapa. Bisa loh. Gue nggak pernah mendalami itu, cuman ada beberapa orang yang nggak biasa makan nasi, tapi ternyata lontong bisa. Iya. Gitu. Maksudnya sebagai orang tua harus pintar menyiasati itu. Mencari tahu apa yang dia bisa sebagai penggantinya supaya nutrisinya tetap sama. Gitu. Sambil pelan-pelan diajarin. Orang ternyata bisa kok dimakan gitu kan, lontong bisa dimakan, masa nasi enggak gitu kan. Kan lebih ke arah psikologi anak itu berarti kan. Harusnya bisa dirubah. Bukan yang kayak emang dari kecil nggak bisa makanan kayak udang dan lain sebagainya. Nah itu emang nggak bisa dirubah, berarti dia ada alergi di situ gitu kan. Yang sifatnya alergi. Ini jadi inget tadi tuh kayak sebenarnya kan Mas Wendy ini kan sebenarnya ngulik kan, berarti kan orang ngulik ya. Maksudnya orang tua dari mana, turun seperti apa, bawa sifat apa, terus aku lulus SMK, aku sipil, gimana supaya jadi cuan, katanya kasarnya gini, dari masa lalunya ini dikulik sendiri, tentang diri sendiri, gimana aku jalan ke depannya nih, supaya tetap bisa sukses. Nanti sukses. Gampang itu. Yang penting jangan mundur, Mas. Iya, Mas. Ya kan gimana caranya supaya bisa jalan ke depan? Ya gampang, yang penting jangan mundur. Jangan mundur, jangan direm, Mas. Jangan mundur, jangan direm. Gas aja. Nah, ini jangan direm tuh gimana tuh? Jangan direm tuh maksudnya gimana konsepnya? Jangan direm itu kan direm itu kan ada waktunya tuh, Mas. Ya, namanya rem waktunya. Dan waktu itu yang menentukan kita.
Kita mau ngerem nih, mau ngegas nih kita. Jadi segala sesuatunya menurut saya sih, ya kita yang tahu Mas. Betul. Ini saatnya, oh ini open nih, pintu nih, gas. Oh, bener banget. Ya pasti jangan mundur kalau mau maju. Benar. Ya kan? Kecuali lu pengen benerin arah. Kecuali mobil matic. Lu mau maju harus mundur dulu. Karena gigi mundur duluan baru gigi maju. Harus mundur, netral, maju. Ya tapi kan nggak digas waktu mundur. Ya artinya kan mundur dulu. Ya lu kan nggak sambil ngegas. Terus Ya memang enggak, tapi kan giginya mundur dulu di posisi mundur, netral baru maju. Gimana sih? Tuh deh. Ya balik lagi ke Mas Randy. Take off-nya kapan? Kan Randy. Take off-nya belum. Landing ya. Oh, oke. Salah lagi. Namanya didoain lu. Oh iya. Ya, maaf ya. Sama lah Mas, semua lah. Memang namanya Mas nggak didoain. Ya semua nama loh. Ya makanya biar nggak bercanda di situ. Oh, dasar. Bram. Dapat highlight ternyata. Untung gue pancing. Mojokerto. Kalau kita mau ke Mojokerto, berapa kali udah ngajak tempat-tempat yang makanan? Di Mojokerto ini dari kecil? Enggak Mas, saya kecil di Jombang. Oh Jombang. 2007 hijrah ke Mojokerto, cari bini Mojokerto. Oke. Dapat. Nah saya bersyukurnya itu. Mengetahui hal-hal. Ada yang komen dapat. Kalau dicari dapat emang saat itu loh. Dicari dapat saat. Oke. Jadi buat yang belum dapat saat, kalau dicari dapat. Tapi ingat, jangan kayak rental motor, cuma Kenapa? sehari aja terus putus. Udah. Oke, sekilas itu cuma buat balikin omongan terus. Ingat. Ya lanjut. Tuh Mas. Mojokerto ya? Balik Mojokerto. Iya, ya, memang. Apa? Kan udah pernah ngajakin aku ke apa tuh? Triwulan tuh apa tuh? Makanan enak tuh apa tuh? Hasan apa? Oh, Trowulan itu. Trowulan. Bukan Triwulan, Mas. Kalau Triwulan tuh 3 bulanan. Iya. Mau makan 3 bulanan ya nunggu. Trowulan itu water. Water yang ikan kecil-kecil itu loh Mas. Ikan sambel kecil, ya. Ikan sungai. Iya, ikan sungai. Apa ya, lebih besar dari ikan teri ya. Segini kok. Apa ya namanya ya? Wader. Ya wader ya. Water. Ya. Oh ini umpannya ikan arwana biasanya. Bader. Bersaudara tuh, bader. Nah, Oke. Kalau kita ke Mojokerto, itu kalau saya kira konteksnya kita mau liburan atau sekedar menikmati kota Mojokerto. Oke, maksud tujuannya mau kalau kulineran gitu. Kulineran entah jalan-jalan. Ya, karena udah lama di sana ya. Maksudnya kan nggak banyak juga yang udah ngulik sana ya Mojokerto ya. Maksudnya itu apa aja? Ada kalau makanan apa aja? Ada makanan itu ada wader, nasi jagung. Nasi jagung. Oh, nasi jagung ada juga. Ada Mas. Oh. Nasi jagung. Terus apa ya? Sate, tapi sate itu dagingnya daging sapi. Dari kayak ini ya apa? Tapi Demak. Dagingnya ini pakai daging khas dalam itu loh Mas. Oh. Dan dia dicincang. Itu lembut Mas. Mau apa? Gedenya segede-gede ini. Daging khas dalam kan biasa yang dipakai buat apa? Rawon. Ya. Itu kan. Ya. Wah enak tuh. Enak Mas. Enak tuh. Hah? Rawon. Ono sobo ya. Rawon ada sana. rawon. Ya karena Jawa Timuran. Rawon, pecel wader. Tapi rawonnya Jawa Timuran sama sambel, rawonnya ya? Jawa Baratan agak berbeda loh. Iya sih. Sama Mas, pecel juga dari setiap daerah pun berbeda. Iya sih. Tapi tetap namanya stempelnya tetap pecel Madiun. Mantap tuh. Kalau pecel Madiun tahu, kan 4 tahun wah salah di Madiun.
4 tahun. Itu kalau nyari tempat-tempat liburannya bisa kemana aja? Yang view-nya bagus. Iya. View-nya bagus ya Trawas Pacet. Biasa kayak puncak itu loh Mas. Trawas sama Pacet. Ya, pegunungan. Pegunungan apa? Maksudnya ada gunung apa sebagai pemandangan? Kalau nama saya kurang paham ya, masalah nama-nama gunungnya. Mojokerto, Jawa Timur. Ya itulah pokoknya. Tapi enak di sana. Enak itu relatif ya Mas. Kalau saya sih sukanya itu enggak terlalu rame. Middle lah dia itu. Oke. Padat enggak, sepi enggak gitu loh. Tapi kalau dari segi profesi ya kan terhadap kota yang dipilih, apakah memenuhi semua, maksudnya dari proyek-proyek yang didapat di kota itu apakah aman, bukan aman ya, apakah asik atau gimana? Kayak misalnya aku kan dunianya kayak seni rupa dan lain sebagainya. Kalau misalnya aku tinggal di kampung halamanku di Bali, pesaingnya banyak. Akhirnya aku malas untuk kerja di sana gitu kan. Atau tinggal di Jogja, ya ternyata seniman di Jogja itu untuk seni rupa makin booming, makin kesini makin booming, dan di sana terkenal dengan desain-desain yang murah. Akhirnya susah untuk bersaing di sana gitu kan. Makanya aku milihnya Jakarta sebagai kota untuk mencari penghasilan. Nah, apakah profesi Mas ini tetap aman di Mojokerto kah atau masih nyari proyek keluar juga? Kalau aman sih aman Mas, karena saya kan ikut satu perusahaan yang dulunya memang sudah 40 tahun. Dia lama Mas, sudah jadi rekanan dalam pabrik Ajinomoto kalau nggak salah. Itu sudah rekanan sudah 40 tahun. Jadi kalau diomong aman. Masalah pesaing, lingkupnya sih banyak Mas. Setiap daerah kan pasti pesaing itu kan ya banyak Mas. Banyak. Cuman kan dari spesifikasinya pun berbeda-beda. Si A, si B, si C ini punya aliran sendiri-sendiri gitu. Ya kayak aku kan misalnya kayak desain flyer. Ya kan. Kalau di Jakarta ini kan desain flyer itu ya rata-rata di 150-an sampai 500 gitu kan. Tapi begitu ketemu anak-anak Jogja 15.000 jadi. Kayak gitu-gitu ya kan. Nah, sekarang pertanyaanku 15.000 mau makan apa? Betul Mas. Kan dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Secara pendapatan UMK-nya itu kan ya beda-beda Mas. Itu maksudku. Nah, ternyata di Mojokerto itu masih aman buat penghasilan. Ya, sesuai profesinya gitu. Ternyata masih aman. Aman sesuai kebutuhan ya Mas? Pasti. Ya. Bukan keinginan ya, kebutuhan. Ingat, harus diingat tuh guys. Sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan banyak banget, pasti gak akan sesuai. Oh iya, itu semua yang muncul di sini, semua yang kelihatan di sini itu bisa jadi keinginan. Apalagi kalau pernah tinggal di daerah Perumnas, itu makin repot. Keinginannya jauh lebih banyak dibanding kebutuhan. Tetangga beli TV, tiba-tiba istri ngomong, "Pak, di sebelah beli TV baru, kita kok masih yang ini lah." Nah, pusing langsung. Kalau pernah tinggal di daerah Perumnas itu pasti terjadi. Masalah apa keinginannya tahun ini? Menikah? Iya. Ini. Aduh. Kalau yang datang temen tuh susah gitu ya. Ada burung gitu. Amin ya tahun ini ya. Dapat buah Highland. Ya, kalau itu ya. Amin. Ya, sebenarnya sih kita balik ke Mojokerto. Entar dulu. Kan ini masih jangan dulu nih Mas. Belum terjawab. Jangan dulu. Gitu loh. Rencana keinginan tahun ini apa? Itu tadi udah diaminin itu. Oh, berarti nikah ya? Iya. Amin.
umur Kan tinggal kan umur udah 20 lebih. Mei, Juni, Juli, Lebih. Agustus, September. 7 bulan kan Mas ya? Iya, tersisa 7 bulan loh. Nah, di bulan apa itu Mas kira-kira? Ini kok dikerucutin. Apa dibarengin sama ulang tahun biar nggak lupa tanggal pernikahan atau gimana? No, udah berapa menit, no? Kalau ini, maksudnya kalau rencana itu ya nantilah itu kan dimatengin dulu. Kalau gini masalahnya, ketika ini kan direkam ya teman-teman ya, apa yang diucap ini kan bisa disetel ulang ya, bisa menjadi sebuah jejak digital. Nah, sementara kalau ini juga belum kuat merancangnya itu, Pasti kuat, orang teman-teman di belakang pada ngedukung semua Iya. Mas ya. iya, justru Pasti karena kuat. dukungan ini kuat, di sini harus hati-hati menentukan jangan sampai salah nyebutnya. Walaupun dukungan kuat, ntar yang dukungan kuat ini menuntut banyak. Oh, Hati-hati. Iya, tapi kan didukung intinya. Nah, kalau dukungannya kuat banget, masa bisa aja oke, besok pagi rencananya nikah. Siap? Oke. Kan gitu kan akhirnya kan semuanya. Ya nggak apa-apa kalau emang bisa. Enggak, maksudnya gini, itu gimana pun tetap butuh persiapan. Oke. Butuh rembuka yang namanya. Kalian sudah ngalamin lah. Butuh itu kan obrolan penyatuan dua keluarga, nggak cuma 2 orang ya. Betul, Nah. betul, jangan egois. Itu dia kan. Jadi kan sebenarnya kalian kejam ketika nanya itu sama gue sekarang di depan Iya Mas. di depan kamera itu kan kejam Setuju. tuh deh. Jadi gini, pengalaman merit. Ah. Nah, cerita dikit ya Mas. Saya pacaran itu udah ada setahun kalau nggak salah. Serius. Langsung ditanya, kapan kamu merit? Saya nggak ada jawaban. Segera. Kapan? Segera saya pastikan. Wah, Daihatsu tuh. Nah, Segera. Kok nyebut merek sih? Kan lu nggak boleh nyebut M. Iya. karena waktu itu saya hitung Mas, umur saya sudah 25 menginjak 26. Sama ya, di atas 20 Ya. sama ya kejadian. Saya hitung, saya umur sekian, anak saya sekian. Saya umur sekian, Umur berapa waktu itu? 25 menginjak 26. Terus dia Iya, nyaman. terus gue bilang, iya sama di atas 20. Iya, di atas 20. Sama dong di atas 20. Di atas 40 Mas sekarang. Enggak. Udah kan di atas 20. Di atas 40 udah. Ya kan itu juga di atas 20. Ya memang, tapi udah terlalu 2 kali lipatnya. Ya maksud. Lah terus segeranya itu Langsung Mas, itu langsung planning, mapping. Saya ngomong ortu. Bos, iki aku merit. Oh, yo kapan? Gitu kan. Jaluk sih baik lah. Minta lamar proses. Cepet Mas, itu nggak sampai 4 bulan langsung. Oh, nggak nyampe 4 bulan. Nah ini kan masih ada 7 bulan Mas. Cukup lah. Untuk tahun ini loh ya. Tuh, berdasarkan data itu aja bagus dong peluangnya. Nah, tapi bukan berarti bisa dijawab langsung ditembak di sini. Intinya itu. Kalau aku kan ini kadang-kadang ya. Pacarannya lumayan lama. Ya gua rasa masa pacaran gua udah punya anak 2 mungkin. Gitu. Sampai akhirnya gua nikah malah belum punya anak sampai sekarang. Karena kelamaan di pacarannya. Ya semoga disegerakan. Gitu. Amin. Amin. Khusus. Soalnya ada target di sini. Anak-anak ini punya target. Kalau gue punya anak, ya itu. Mereka mau ikut jadi anak. Mau dibully terus. Oh. Saya kan punya anak-anak. Itu target mereka nih. Oke. Itu kan tadi kan ke sini arahnya. Kita kan balik ke Mas Rudi. Oke. Kelas dong. Iya, dikit lagi. Adik lo. Jadi karena gini, kita kan lagi-lagi kayak gini kan kita harus melihat kode-kodenya Ino gitu. Belum. Lu tenang bisa aja. Santai aja. Balik lagi ke masalah Pak. Enggak dong. Oke. Makin panjang Mas kalau balik ke masalahnya. Panjang. Panjang jangan. Nggak gini.
mumpung Mas Randy di sini. Oh iya. Kita fokus sama Mas Randy dong. Iya aja gua. Fokus ke Mas Salam juga enggak apa-apa kok. Gua lebih gua lebih setuju sama Mas Randy. Coba Mas, coba sini ya. Sekali-sekali lah. Gua lebih setuju, mumpung Mas Randy lagi di Jakarta. Ya, yuk. Buat ngejar. Coba. 10 menit aja ya Mas ya. Oke? Geser Mas, saya tak. Biar episode kali ini tuh Apa sih kok gue jadi? Ayo. Gua kenapa gue manut ya? Ayo.